Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konselor, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Alamsyah. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teknik konseling postmodern, yaitu teknik konseling naratif. Nah, saya akan membahas terkait pengertian dan tokoh biografi konseling naratif, dan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik, tahap-tahap, serta tujuan dari konseling naratif ini. Nah, yang pertama adalah biografi dan pengertian dari konseling naratif. Yang pertama adalah biografi dari tokoh konseling naratif dan pengertiannya. Nah, terapi naratif ini lahir dan berkembang di Australia dan New Zealand pada tahun 1980-an. Pendekatan ini lahir ketika Michael White dan David Epstein menulis sebuah buku dengan judul Narrative Means to Therapeutic Ends. Nah, sebuah buku yang mengkaji bagaimana memandang sebuah masalah dan bagaimana individu mempertahankan diri dalam masalahnya. Nah, terapi naratif ini atau naratif terapi adalah sebuah pendekatan dalam konseling yang berupaya membantu individu memahami sikap kejadian hidup yang telah ia bangun dalam narasi hidupnya, sekaligus mampu mengidentifikasi masalah yang mendominasi narasi hidupnya, sehingga individu mampu merestrukturisasi alternatif narasi hidup yang baru, yang lebih bermakna. Nah, bagaimana konseling naratif memandang manusia? Nah, pendekatan naratif ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang menilai dan menginternalisasikan diri sendiri dengan menciptakan cerita kehidupannya, dan narasi hidup yang dibangun individu tidak hanya merefleksikan identitas, cara hidup, atau masalah saja, melainkan juga sebagai aspek yang mendasarinya. Nah, setiap individu juga memiliki potensi untuk memahami, mengevaluasi, menilai, dan merestrukturisasi setiap kronologi pengalaman hidupnya yang menjadi sebuah plot narasi hidup. Nah, individu membangun pemahamannya terhadap dunia berdasarkan konstruksi sosial, yaitu hasil dari pengetahuan yang dibangunnya berdasarkan interaksi dan pengaruh budayanya. Nah, selanjutnya adalah apa sih tujuan dari konseling naratif ini? Nah, tujuan umum konseling naratif ini adalah membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam hal ini dilakukan sampai konseli menemukan pandangan baru. Bahasa baru ini memungkinkan konseli untuk mengembangkan makna baru bagi pikiran yang bermasalah, perasaan, dan perilaku. Konseling naratif hampir selalu mencakup kesadaran akan dampak dan berbagai aspek budaya dominan pada kehidupan manusia. Praktisi berusaha untuk memperbesar sudut pandang dan fokus serta memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik untuk orang-orang yang mereka lihat. Selanjutnya, perlu kita ketahui tahapan-tahapan dari konseling naratif ini. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga adalah menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hal atau mengecewakan konseli. Kemudian yang keempat adalah mintalah konseli untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima adalah temukan saat-saat ketika konseli tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Dan yang terakhir adalah menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang.
Nah, itulah beberapa penjelasan mulai dari biografi tokoh, tahapan konseling, tujuan konseling, hingga teknik-teknik konseling naratif. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video praktek konseling yang dibawakan oleh saya sendiri dan salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafak. Iya Pak. Silakan dulu, Nak. Terima kasih Pak. Ya, kamu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kamu sebelum ke sini belajar apa? Saya tadi belajar PKN Pak. Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Baiklah. Sepertinya kamu ada keperluan dengan Bapak. Iya Pak, begini Pak. Saya sedikit stres Pak. Stres kenapa? Kalau dilihat dari wajahmu ya memang seperti ada yang berbeda. Bagaimana ya Pak? Sebenarnya saya kesal sekali dengan teman kelas saya Pak. Saya biasa kan bawaannya sering emosi Pak, marah-marah. Padahal saya itu marah-marah karena kelakuan dari teman saya juga Pak. Memangnya kamu ada masalah apa dengan temanmu? Kalau boleh Bapak tahu. Jadi begini ceritanya Pak. Ini kan sekarang kita lagi belajar jarak jauh. Terus saya sering marah-marah di grup kelas Pak. Saya juga marah karena teman-teman kelompok saya itu tidak mau mengerjakan tugas. Semuanya dilimpahkan kepada saya Pak. Jadi kamu stres karena teman-teman kamu itu mengandalkan kamu untuk mengerjakan tugas kelompok. Kayaknya bukan diandalkan itu Pak. Saya itu kesal. Maksud saya seperti ini Pak. Saya itu merasa dimanfaatin oleh teman-teman saya karena saya sering disuruh kerja tugas begitu Pak. Jadi di sini kamu merasa bahwa kamu sedang dimanfaatkan oleh teman satu kelompok kamu. Iya Pak, begitu Pak. Baik, kalau begitu kita bahas sekarang ya. Sebelumnya kamu merasa dimanfaatkan. Seperti apa kamu merasa bahwa diri kamu ini sedang dimanfaatkan? Ya, awalnya ini kan tugas membuat makalah bahasa Inggris Pak. Jadi dibentuk kelompok untuk membuat tugas semacam dialog dalam bentuk bahasa Inggris Pak. Kemudian teman-teman saya itu kan mengetahui bahwa saya itu hobinya menulis, membaca, hobinya membuat cerpen. Nah itu dia teman-teman saya bukannya mengandalkan saya tapi saya merasa itu dimanfaatin saya begitu Pak. Saya mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Oh iya, kamu merasa dimanfaatin ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, kalau begitu. Nah, di sini saya ada kertas. Kita mulai konselingnya ya. Ya Pak. Itu kertas untuk apa ya Pak? Nah, di sini ada kertas kosong. Nanti Bapak menyuruh kamu untuk menulis. Nanti saya akan bantu untuk merincikan sesuatu. Boleh sih Pak. Tapi bukan menulis secara rinci banget ya Pak. Ya, jadi berdasarkan cerita kamu tadi, kamu merasa diandalkan ya? Iya Pak, betul. Bukan diandalkan sih Pak, tapi juga dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Nah, sebenarnya itu menurut saya adalah dua hal yang berbeda terkait dimanfaatkan dan diandalkan. Nah, coba kamu tuangkan yang ada di hati kamu terkait dua hal tersebut. Silakan ditulis. Baik Pak, saya tulis dulu ya Pak. Ya. Sudah Pak.
Ya, sudah selesai ya. Coba dibacakan tulisannya. Oke Pak, saya bacakan ya Pak. Entah teman-teman saya yang terlalu bodoh dan pemalas, atau memang saya yang dipercaya dan diandalkan oleh mereka. Tapi tidak mungkin saya memang dimanfaatkan oleh mereka, dan mereka memang demikian. Biasanya mereka hanya bertanya tugas sudah selesai atau belum, cuman nanya sudah kelar atau belum. Kalau belum dikerjakan pasti mereka menghina saya, mengejek saya, padahal mereka yang tidak tahu diri. Rasanya saya ingin melempar mereka sesuatu, begitu Pak. Oke. Jadi itu hal terkait yang kamu rasakan bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman kamu. Iya Pak. Oke, sekarang kamu merasa tidak ada hal yang berbeda terkait diandalkan atau dimanfaatkan? Ya, kalau misal diandalkan, berarti teman saya itu akan mendukung, memberikan ide kepada saya itu. Tapi saya merasa dimanfaatin cuma bertanya, tugas sudah selesai belum, tugas sudah kelar belum. Nah itu kan namanya dimanfaatin Pak, tidak mau memberikan ide sama sekali kepada saya Pak. Tapi di sisi lain kan kamu bisa merasa bahwa diri kamu sebenarnya diandalkan karena kemampuan kamu yang bisa menulis, kreatif, dan sebagainya. Baik, saya pernah mendapat kasus sebelumnya. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu juga tidak mampu. Dia merasa bahwa dirinya jelek, memiliki kebiasaan lupa, padahal dia itu sebenarnya anak yang berprestasi. Lalu kemudian yang dia butuhkan dari dirinya itu adalah rasa percaya diri dan rasa cinta terhadap dirinya. Lalu lambat laun anak itu mengubah cara pandangnya dia. Dari situ dia sudah melihat bahwa dirinya itu mampu dan percaya. Untuk kasus kamu di sini, coba kamu ceritakan bahwa kamu sebenarnya itu diandalkan bukan dimanfaatkan. Dimana ketika kamu diandalkan, semua orang itu percaya bahwa kamu itu mampu. Nah, coba di situ di kertas kamu lanjutkan yang tadi. Bagaimana bila masih kasus yang sama, namun kamu merasa bahwa kamu itu diandalkan. Coba kamu buat cerita dari yang Bapak jelaskan. Saya lanjut di kertas ini ya Pak. Iya. Oke Pak. Tulis sesuai dengan hati dan keinginan kamu. Sudah Pak. Oke. Saya baca lagi ya Pak, begitu. Iya. Nah, begini Pak. Dapat diandalkan adalah hal yang membanggakan. Seorang yang dirinya dapat diandalkan akan merasa bahagia terhadap diri sendiri. Menurut saya, orang tersebut akan menerima dirinya sebagai sosok yang berharga untuk orang lain, sedangkan dimanfaatkan adalah hal yang menyedihkan. Seorang yang dimanfaatkan itu pandai tetapi juga sekaligus bodoh, terkecuali dia ikhlas melakukannya. Tapi saya sih sangat tidak ikhlas, dan kalau saya tahu kalau saya dimanfaatkan, saya pasti akan marah besar pada orang yang tidak tahu diri itu Pak. Nah, itu menurut kamu mengenai diandalkan dan dimanfaatkan. Di sini ada hal positif yang kita tahu. Nah, selanjutnya coba kamu uraikan apa yang akan kamu lakukan bila kamu diandalkan, bukan dimanfaatkan. Coba kamu tuliskan lagi di situ. Iya Pak. Sudah Pak. Baik, coba kamu bacakan lagi. Mungkin jika saya berpikir bahwa semua yang terjadi pada diri saya
Semua yang dilakukan oleh teman-teman saya adalah karena saya merupakan sosok yang diandalkan, dan itu adalah harta saya yang sangat membanggakan. Ya, mungkin saya akan bahagia dan ikhlas mengerjakan tugas, meskipun tugas kelompok yang harusnya dikerjakan bersama. Saya juga bisa mengurangi emosi atau mengurangi sedikit kebiasaan buruk saya pada teman-teman saya, yaitu marah dan sebagainya. Saya berharap bisa melakukan itu dan mengubah semua itu. Nah, itu adalah cara pandang kamu ketika kamu merasa bahwa kamu diandalkan. Jadi kasusnya sama, namun di sini kamu merasa dapat diandalkan. Nah, menurut kamu lebih nyaman yang mana? Pandangan kamu dimanfaatkan atau diandalkan? Kalau menurut saya sih, saya harus memiliki pandangan baru, Pak. Yaitu bisa berpikir positif bahwa saya itu bisa diandalkan, bukan dimanfaatkan. Dan mungkin jika saya berpikir bahwa saya bisa diandalkan, saya akan lebih senang mengerjakan tugas dan lebih bisa mengendalikan emosi saya, Pak. Begitu. Ya, kalau begitu kamu harus berpikir positif ya. Dan untuk selanjutnya, apakah kamu pasti memiliki teman dekat kan? Nah, kamu minta bantuan dari teman kamu untuk mengingatkan kamu setiap hari. Jadi selama 1 pekan ini Bapak ingin melihat perkembangan kamu. Ya, Pak. Nah, apakah kamu masih ingin bertanya? Sudah tidak ada sih, Pak. Jadi intinya saya harus memiliki pandangan baru ya, Pak. Ya, kamu harus memiliki pandangan baru terhadap diri kamu sendiri dan kamu harus memiliki pandangan positif. Karena jika kamu merasa bahwa diri kamu dapat diandalkan, maka rasa percaya diri kamu dan semangat kamu akan bertambah. Kamu akan terus menggali terus kreativitas kamu. Jadi jangan berpikir bahwa kamu merasa dimanfaatkan oleh teman kamu. Lalu apa yang kamu rasakan setelah kamu menuangkan apa yang ada dalam pikiranmu atau dalam hatimu pada tulisan itu? Ya, saya lebih lega sih, Pak. Lebih enak gitu perasaan saya dan tidak ada yang mengganjal lagi di hati saya, Pak. Lalu sudah tidak ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Iya, Pak, sudah tidak ada lagi. Baiklah, jika sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi konseling kita saat ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ke kelas, Pak. Ayo, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak. Ya.